Hello everyone, welcome to English class today. My name is Miss Jessie and today we will talk about report text. So what is report text and what is it used for in our life? We will find out in our material today. Now before we start our lesson today, this is a little bit trivia for you. Do you know that your smartphone is significantly more powerful than the computers that were used for the Apollo 11 moon landing? Yes, the phones that you hold right now is actually smarter than those computers that can make a human come into the moon. So if your phone is smart, you have to be smarter. Now, look around and can you find any fun fact of the things around you? Maybe you can check the internet. Nah, new information is the main part of a report text. Jadi teman-teman, report text itu adalah sebuah teks bahasa Inggris yang menyajikan informasi sebagaimana apa adanya. Jadi isi report text itu memberi informasi terkait suatu objek yang bisa berupa hewan, tempat, kejadian, atau yang lainnya secara umum dan sesuai dengan keadaan objek tersebut. Report text is a text used to provide information of a general things in specific way. Nah, maksudnya gimana? General things in specific way. Nanti akan kita bahas. Nah, it is then to give factual information of something. Example, educational material, scientific articles, report of project, and so on. Jadi fungsi utamanya adalah memberitahukan atau menginformasikan sebuah fakta dari suatu hal. Makanya sering dipakai di laporan penelitian, atau scientific article, atau mungkin materi di buku pelajaran. Nah, to make it clear, let's compare. Kita akan bandingkan dengan descriptive text. Mungkin beberapa teman-teman sudah paham terkait descriptive text, entah itu dipelajari di buku atau di sekolah. So, you may take a look on the text here. Report text is explaining general things in specific way, while descriptive text explaining specific thing in general. Maksudnya, misalnya, descriptive text ngomongin tentang kucing peliharaan kalian. Nah, kucing peliharaan merupakan specific things, yang mana yang dijelaskan adalah satu hal itu. Tapi kalau ke report text, we talking it in general. Kita bicara tentang kucing, bukan cuma kucing peliharaan kalian, tapi juga kucing yang ada di jalanan, kucing punya tetangga kalian, atau mungkin kucing kalian sendiri. Kita bicara terkait sifatnya, mungkin waktu kehamilannya, mungkin jumlah populasinya. So, when we are talking about report text, we talk about data and fact. Kalau descriptive text, mungkin kita bisa tambahkan beberapa opini kita terkait barang pribadi kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini example of title. Kalau di descriptive text kita bisa bilang Kitty my lovely cat. Kalau di report text kita bilang cat, only that. Now we talk about structure. Biasanya kalau di teks lain, mungkin teman-teman bakal nemuin 3 struktur dalam satu teks. Biasanya ada pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, kalau di report text agak sedikit beda nih. Strukturnya cuma ada 2, general classification and description. Apa sih general classification and description itu? Nah, biasanya general classification ini terdapat di first paragraph atau paragraf yang awal. It will talk about the general characteristic about the topic. Jadi, ngomongin fakta juga sih, cuman bukan yang detail. Biasanya dipakai biar baca bisa mengetahui apa sih yang mau diomongin dan tidak membingungkan mereka. Contohnya, when we talk about television, bisa dibaca di sini, television or TV is one of humanity's most important means of communication. It brings picture and sound from around the world into millions of homes. Jadi informasi yang disampaikan masih bisa diterima oleh orang awam. Next, ke paragraf kedua dan sampai akhir, we'll talk about more detailed information about the topic. Tujuannya ya memberi informasi baru untuk pembaca yang pengen cari tahu. Contohnya, additionally, television brings its viewers a steady stream
of a program that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs than any other kind of information media. The programs include action-packed dramas, light comedies, soap opera, sport event, cartoons, quizzes, variety shows, and motion pictures. Nah, di sini ada salah satu contoh reportage atau komodo. Teman-teman bisa pause video ini terus membaca untuk mungkin 3-5 menit. Gimana teman-teman? Masih kelihatan kan mana bagian general classification dan description-nya? Nah, sekarang kita move ke language feature. Nah, di recontext kita pakai simple present tense. Ada yang masih ingat apa itu simple present tense? Jadi simple present tense digunakan untuk menginformasikan hal yang sering terjadi, mungkin kebiasaan atau kebenaran umum. Nah, simple present tense ini sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah verbal. Verbal simple present tense used when you want to show action of the subject. Jadi, ngomongin ketika subjek ini ingin melakukan sesuatu. Biasanya kita pakai tambahan s atau es di verb satunya, atau kata do or does. Masih ingat gimana cara membedakan mana yang pakai s atau do or does? Jadi, mana yang pakai verb s atau verb biasa saja, atau mana yang pakai do atau does, bisa dilihat dari subjeknya. Kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, atau kata kerja orang ketiga jamak, kalian tidak perlu pakai s atau pakai aja do. Tapi kalau subjeknya he, she, it, atau orang ketiga tunggal, kalian harus pakai s atau pakai does. Contohnya di sini, when Komodo feeds, the gum split. Atau contoh kedua, Komodo does not eat vegetables. Atau kalimat imperatif, does Komodo complete when eat? Nah, jenis kedua dari simple present tense adalah nominal sentence. Nominal sentence used when you want to describe the characteristic of the subject. Maksudnya kalau kalian mau ngomongin tentang ciri-ciri atau kebiasaan dari subjek ini. Ciri-cirinya adalah pakai kata to be. Itu ada is, am, are. Dan mungkin ada has atau have. Nah, teman-teman pasti masih ingat kan caranya menentukan pakai is, am, atau are? Biasanya kalau mau pakai am, kita samakan dengan subjeknya I. I am. Kalau kita mau pakai is, biasanya subjeknya harus orang ketiga tunggal. Misalnya he or she. Nah, kalau mau pakai are, biasanya subjeknya adalah orang ketiga jamak. Bisa aja they, are, atau you. Contohnya di sini, Komodo is the world's heaviest lizard. Oh, they are not aggressive. Atau di kalimat imperatif, bisa dibalik. Is Komodo like to hunt? Oke teman-teman, udah paham belum nih terkait simple present tense? Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa klik beberapa menit yang lalu ya. Atau kalau masih bingung, kalian bisa komen atau tanya ke teman-teman terdekat kalian. Nah, to check your understanding, let's play a quiz. Nah, di sini ada beberapa soal yang teman-teman harus cari apakah verbnya menggunakan s atau tidak. Atau to be-nya pakai yang mana sih? Nah, kayaknya di soal pertama, dolphins usually together in groups called pods. Nah, kira-kira pakai swim, swims, atau swimming ya? Nah, jawabannya adalah pakai swim ya teman-teman. Ingat, kalau I, you, they, we, kita tidak perlu pakai s. Dolphins di sini adalah bentuk yang jamak, artinya kumpulan lumba-lumba. Nah, bentuk jamak ini juga bisa diwakilkan dengan kata they, sehingga kita tinggal pakai swim. Number 2, the Amazon rainforest home to thousands of animal species. Kira-kira pakai is, am,
atau are? Betul, jawabannya adalah pakai is. Karena di Amazon Rainforest itu adalah satu kesatuan yang bisa diwakilkan dengan kata it. Number 3. Each student in the biology class observed the experiment carefully. Kira-kira pakai yang mana ya? Benar banget, jawabannya adalah pakai kata observe. Kenapa? Karena each student artinya setiap anak, yang mana kata-katanya adalah tunggal. Ingat, kalau he, she, it, kita pakai s. Jadi jawabannya adalah observe. Number 4. A giraffe having a very long neck that helps it reach high leaves. Kira-kira pakai yang mana ya? Betul banget, jawabannya adalah has. Kenapa? Karena a giraffe menunjukkan bahwa jerapahnya hanya satu, yang mana bentuknya adalah tunggal. Bisa diwakilkan dengan kata it. He, she, it menggunakan s, yang mana jawabannya adalah has. Nomor terakhir, the results of this research showing that climate affects animal behavior. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Betul banget, jawabannya adalah shows. Kenapa? Karena the result of this research showing satu buah benda, yang mana bisa diwakilkan dengan kata it. Maka dari itu kita pakai shows. Oke teman-teman, udah paham belum nih terkait materi report text? Nah, kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar atau klik ke detik-detik sebelumnya. I think that's all for today. Thank you for your attendance. See you.